Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang terapi bermain pada anak. Seperti diketahui bahwa bermain ini merupakan kegiatan yang menyenangkan. Jadi berdasarkan keinginan, kemudian bisa melepaskan rasa frustasi ya pada saat di rumah sakit atau belajar bersosialisasi dengan orang lain yang mungkin sama-sama mengalami keadaan yang sama, sedang sakitnya. Jadi misalnya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang terapi bermain pada anak. Bermain merupakan kegiatan menyenangkan, berdasarkan keinginan dan mempunyai tujuan untuk bersenang-senang, sehingga anak dapat melepaskan rasa frustrasi dan berhubungan dengan orang lain, serta mendapatkan kegembiraan dan kepuasan. Selain itu, bermain dapat meningkatkan daya pikir anak untuk mendayagunakan aspek emosional, sosial, serta fisiknya, dan dapat meningkatkan kemampuan fisik, pengalaman, pengetahuan, dan keseimbangan mental anak. Nah, berikutnya kita ikuti ya. Bermain merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan anak, dan juga sebagai salah satu alat paling efektif untuk mengatasi stres pada saat anak dirawat di rumah sakit. Selain itu, juga bisa untuk mengeluarkan rasa takut, cemas yang sedang dialami oleh anak tersebut. Dan juga bisa sebagai alat coping dalam menghadapi stres. Terapi bermain mempunyai tujuan diantaranya yaitu melanjutkan fase tumbuh kembang secara optimal. Karena memang anak dirawat di rumah sakit, tapi tentunya untuk tumbuh kembangnya tetap berjalan. Sehingga dengan terapi bermain ini diharapkan bisa membantu untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu juga bisa mengembangkan kreativitas anak sehingga dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stres. Tujuan selanjutnya yaitu meminimalkan munculnya masalah perkembangan anak. Yang ketiga, menciptakan suasana yang aman bagi anak untuk mengekspresikan diri dan mencoba sesuatu yang baru. Apalagi di rumah sakit kan bertemu dengan anak-anak yang lain, jadi mempunyai teman baru, kawan baru ya. Selanjutnya juga tujuan dari terapi bermain ini mempelajari aturan sosial dan mengatasi masalah. Fungsi bermain diantaranya yaitu memperoleh kesenangan sehingga anak tidak akan merasa jenuh ya saat di rumah sakit. Selanjutnya, bermain tidak sekedar mengisi waktu, tetapi bermain ini merupakan suatu kebutuhan pada anak, seperti halnya kegiatan atau aktivitas yang lain seperti makan, minum, mendapatkan cinta kasih. Nah, termasuk di sini, bermain ini juga merupakan kebutuhan dari anak. Fungsi utama bermain yaitu untuk merangsang perkembangan sensoris dan motoris. Selain itu juga perkembangan sosial, kreativitas, kesadaran diri, moral, dan juga bisa sebagai terapi. Fungsi bermain berikutnya adalah perkembangan kognitif. Di sini anak mulai mengerti dunia, kemudian mengembangkan pemikiran yang fleksibel,
dan berbeda, serta memiliki kesempatan untuk menemui dan mengatasi permasalahan yang dirasakan. Fungsi bermain selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Jadi di sini terkait dengan perasaan yang dirasakan. Jadi misalnya mengembangkan keahlian komunikasi verbal ataupun nonverbal melalui negosiasi peran ini. Ataupun pada saat merespon perasaan teman sebaya sambil menanti giliran bermain dan berbagi pengalaman. Yang terkait peran orang negosiasi peran adalah misalnya bereksperimen dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya saat di rumah menjadi ibu, menjadi bapak, atau saat di sekolah menjadi guru, ya, atau mungkin di tempatnya pada saat dia sekarang dirawat di rumah sakit bisa menjadi perawat, menjadi dokter. Jadi mereka bisa melampiaskan perasaannya pada saat bermain peran. Ya. Jadi dari dokter-dokteran, masak-masakan, atau bermain boneka, menjadi ibu misalnya. Termasuk di sini mereka belajar untuk menguasai perasaannya pada saat marah, sedih, atau khawatir. Untuk fungsi bermain berikutnya yaitu perkembangan bahasa. Jadi di dalam permainan dramatik, ini anak menggunakan pernyataan peran atau infleksi, ya, perubahan suara. Jadi pada saat bermain menjadi ibu atau menjadi anak-anak itu akan membedakan si anak tersebut membedakan suaranya. Misalnya kalau jadi anak kecil misalnya suaranya dikecilkan volumenya. Seperti itu ya. Atau juga bahasa komunikasi yang digunakan. Jadi anak belajar menggunakan bahasa untuk tujuan yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda dengan orang yang berbeda pula. Menggunakan bahasa ini untuk meminta misalnya alat bermain, ya, saling meminjam misalnya, atau belajar untuk bertanya, mengekspresikan idenya atau gagasannya tentang bermain, ya, atau bereksperimen tentang kata, suku kata, bunyi, ataupun struktur bahasa. Fungsi bermain selanjutnya untuk perkembangan fisik ataupun perkembangan pengenalan huruf atau literasi. Perkembangan fisik di sini maksudnya anak terlibat dalam permainan yang aktif, kemudian menggunakan keahlian motorik kasar ataupun motorik halusnya. Jadi distimulasi motorik kasar dan motorik halus. Sedangkan untuk perkembangan literasi, di sini terkait dengan proses membaca dan menulis. Jadi seringkali terjadi pada saat anak bermain permainan dramatik, yaitu saat ia misalnya sambil membaca buku sesuai alur ceritanya. Atau misalnya tadi bermain masak-masakan, jadi membuat daftar belanja dulu yang harus dibelanja apa, baru kemudian melakukan tadi masak-masakan. Atau bermain di sekolah menjadi sekolah-sekolahan, ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, nah, seperti itu. Bermain termasuk juga mempunyai fungsi sebagai nilai terapeutik. Karena di sini dengan bermain menjadikan diri anak menjadi lebih senang dan nyaman, sehingga stres dan ketegangan yang dirasakan bisa terhindari atau mungkin bisa dikurangi. Dengan demikian, bermain dapat menghibur diri anak terhadap dunianya. Bermain juga mempunyai nilai moral, yaitu misalnya pada permainan tertentu seperti sepak bola. Nah, di sini anak belajar tentang benar atau salah, karena dalam permainan tersebut ada aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Jadi bila melanggar maka konsekuensinya tentu akan mendapatkan sanksi. Nah, di sini anak belajar benar salah dari misalnya selain bermain tadi misalnya budaya yang di rumah atau budaya di sekolah atau saat berinteraksi dengan temannya. Jadi si anak dengan bermain itu pun bisa melatih nilai moralnya tentang benar atau salah.
Prinsip pelaksanaan terapi bermain di sini perlu diperhatikan misalnya permainan yang tidak banyak menggunakan energi. Seperti diketahui bahwa anak kan sedang sakit ya. Jadi waktu bermain lebih singkat untuk menghindari kelelahan dan alat permainan lebih sederhana. Selanjutnya, mainan harus relatif aman dan terhindar dari infeksi silang. Dan selain itu, harus disesuaikan dengan kelompok usia, tidak bertentangan dengan terapi yang sedang diberikan, dan di sini perlu ditekankan perlunya keterlibatan orang tua ataupun keluarga. Tipe permainan ada 5. Yang pertama, permainan pengamat, yaitu anak hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak lain dan tidak berusaha untuk terlibat dalam permainan tersebut. Jadi anak hanya menonton saja. Yang kedua, permainan tunggal. Jadi anak bermain sendiri dengan mainan yang berbeda dengan mainan yang digunakan anak lain di tempat yang sama. Jadi sama-sama bermain tapi sendiri-sendiri ya. Kemudian permainan paralel. Anak bermain secara mandiri di antara anak-anak lain. Mereka bermain dengan mainan yang sama seperti mainan yang digunakan anak lain, tapi tidak ada interaksi. Jadi misalnya bermain Lego ya, jadi disusun. Sama-sama bermain tapi mereka akan bermain sendiri-sendiri. Tipe permainan yang keempat yaitu permainan asosiatif. Di sini anak bermain bersama dan mengerjakan aktivitas yang serupa, mungkin bahkan sama, tapi tidak ada organisasi ataupun pembagian kerja dan penetapan kepemimpinan atau tujuan bersama. Anak saling meminjam mainan, saling mengikuti, bertindak sesuai harapan sendiri dan tidak ada tujuan kelompok. Jadi hanya bermain secara bersama. Kemudian yang kelima, permainan kooperatif. Di sini permainan bersifat teratur dan anak bermain dalam kelompok dengan anak lain. Anak akan berdiskusi dan merencanakan aktivitas untuk tujuan pencapaian akhir. Nah, kalau di sini ada tujuannya, ada pemimpinnya ya, jadi terorganisasi. Jenis bermain ada 2, yaitu aktif dan pasif. Untuk jenis bermain aktif, kesenangan timbul dari apa yang dilakukan anak, misalnya dengan mewarnai, kemudian melipat kertas origami, kemudian bermain puzzle atau menempel gambar. Ini juga bisa misalnya bermain peran tadi ya, bermain dokter-dokteran, menebak kata, bermain sekolah-sekolahan. Ya. Sedangkan bermain pasif di sini anak hanya mendapatkan hiburan atau kesenangan yang diperoleh dari kegiatan orang lain. Jadi misalnya mendengarkan dongeng, ya, ada orang yang membacakan buku cerita atau menonton TV. Ya. Jadi bermain tanpa mengeluarkan banyak tenaga, tapi kesenangannya hampir sama dengan bermain aktif. Selanjutnya tentang klasifikasi permainan berdasarkan isi. Jadi ada 6 macam. Yang pertama, bermain afektif sosial, yaitu adanya hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dan orang lain. Jadi misalnya permainan ciluk bayi antara bayi dengan ibunya, atau bayi dengan pengasuh ya. Jadi ataupun hanya sekedar memberikan tangan pada bayi untuk digenggam, tapi diiringi dengan berbicara sambil tersenyum dan tertawa. Nah, itu pun termasuk mengadakan hubungan interpersonal yang menyenangkan. Yang kedua, bermain untuk bersenang-senang, sense of pleasure play. Jadi permainan yang menggunakan alat sehingga menimbulkan rasa senang pada anak. Jadi misalnya bermain pasir atau bermain air ya, memindahkan air dari bak ke botol atau bermain pasir tadi misalnya membuat gunung-gunungan atau membuat rumah-rumahan. Yang ketiga, permainan keterampilan atau skill play. Khususnya di sini merangsang stimulasi dari motorik kasar dan motorik halus. Jadi misalnya untuk bayi belajar untuk motorik halusnya dengan memegang benda-benda yang kecil atau memindahkan benda,
menumpuk misalnya balok-balok. Nah, atau mungkin anak yang lebih besar misalnya pada balita bisa menstimulasi motorik kasar dengan misalnya bermain sepeda. Selanjutnya yang keempat yaitu permainan simbolik atau pura-pura. Nah, di sini misalnya dengan bermain peran atau yang dramatik tadi ya, bermain dokter-dokteran, sekolah-sekolahan, masak-masakan. Selanjutnya yaitu games atau menggunakan alat tertentu dan ada perhitungan skornya. Jadi di sini permainan tersebut bisa dilakukan sendiri oleh anak atau bersama dengan temannya. Misalnya permainan ular tangga, main congklak, atau main puzzle. Yang keenam, hanya memperhatikan saja. Jadi di sini anak tersenyum, tertawa, bermain dengan kursi, meja, atau apa saja di sekelilingnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi anak. Misalnya di situ ada kursi yang ada rodanya ya. Nah, kan bisa didorong-dorong. Nah, bagi anak itu merupakan sesuatu yang menarik sehingga bisa dibuat untuk bermain. Atau misalkan ada bolpen yang ada boneka-bonekaannya. Nah, di situ juga bisa dibuat mainan oleh si anak tadi. Jadi anak akan memusatkan perhatiannya pada segala sesuatu yang menarik menurut dirinya. Klasifikasi bermain berdasarkan karakter sosial. Yang pertama yaitu onlooker play. Jadi di sini jenis permainan ini anak hanya mengamati temannya yang sedang bermain tanpa ada inisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut. Jadi anak hanya pasif ya, tidak ada proses permainan yang dilakukan, hanya mengamati saja. Untuk solitary play, pada permainan ini anak tampak berada dalam kelompok permainan, tapi anak akan bermain sendiri dengan alat permainan yang dimiliki. Dan alat permainan yang dimiliki itu berbeda dengan alat permainan yang digunakan temannya. Tidak ada kerjasama ataupun komunikasi dengan teman sepermainannya. Jadi di sini misalnya seperti pada gambar, sama-sama bermain pasir, tapi ada anak yang solitary play, jadi bermain sendiri. Misalnya ini yang membawa bak biru itu ya. Jadi si anak tersebut bermain air laut. Ya, jadi meskipun bermain secara bersama, tapi dia mempunyai alat permainan sendiri dan bermain sendiri. Untuk parallel play, pada permainan ini anak dapat menggunakan alat permainan yang sama, tapi antara satu anak dengan anak lain tidak ada kontak. Jadi sehingga antara anak yang satu dengan anak lain tidak ada sosialisasi meskipun tempatnya sama. Jadi seperti pada gambar, sama-sama bermain pasir tapi mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi membuat mainan sendiri. Ada yang membuat gunung-gunungan, ada yang bermain pasirnya dengan ditaruh di tempat. Nah, jadi bermain sendiri-sendiri. Dan biasanya permainan ini dilakukan oleh anak toddler. Pada associative play, pada permainan ini sudah terjadi komunikasi antara anak yang satu dengan anak yang lain, tapi tidak terorganisasi. Tidak ada pemimpin atau yang memimpin permainan dan tujuan permainan tidak jelas. Jadi di sini misalnya bermain boneka-bonekaan, bermain masak-masakan, bermain hujan-hujan. Jadi ada yang misalnya pura-pura menggoreng, ada yang pura-pura mengiris-ngiris misalnya. Untuk cooperative play, di sini ada aturan permainan dalam kelompok. Jadi misalnya pada saat anak bermain sepak bola, tentunya anak akan ada yang menjadi pemimpin yang mengatur atau mengarahkan anggotanya dalam bertindak dalam permainan tersebut ya. Kan dibagi-bagi, ada yang menjaga gawang, ada yang menjadi bek kiri, bek kanan, nah, dan lain sebagainya. Jadi di sini termasuk juga anak yang memimpin tadi menetapkan tujuan secara bersama untuk
memenangkan permainan yang sedang diikuti. Faktor yang mempengaruhi bermain yaitu untuk tahap perkembangan anak. Jadi di sini aktivitas bermain yang dilakukan anak harus sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Jadi artinya permainan untuk anak usia bayi tidak lagi efektif untuk tumbuh kembang anak usia sekolah. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini permainan merupakan alat stimulasi tumbuh kembang anak, sehingga jenis dan alat permainannya pun harus sesuai dengan karakteristik anak untuk tiap tahap usianya. Faktor yang kedua yaitu status kesehatan anak. Untuk melakukan aktivitas bermain tentu diperlukan energi. Meskipun demikian, bukan berarti anak tidak perlu bermain pada saat sakit ya. Karena kebutuhan bermain ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Sama seperti pada orang dewasa butuh kebutuhan untuk bekerja. Nah, termasuk pada anak ini ada kebutuhan bermain pada anak. Dan yang terpenting adalah orang tua dan perawat harus jeli memilihkan permainan yang dapat dilakukan anak sesuai dengan prinsip bermain pada anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi yang tentunya yang tidak mengganggu proses perawatan dari kesehatan atau perawatan atau pengobatan dari sakitnya. Faktor berikutnya yaitu jenis kelamin anak. Ada beberapa pandangan tentang konsep gender dalam kaitannya dengan permainan anak. Jadi permainan adalah salah satu alat untuk membantu mengenal identitas diri, sehingga sebagian alat permainan anak perempuan tidak dianjurkan atau digunakan oleh anak laki-laki. Faktor berikutnya yaitu lingkungan. Dengan terselenggaranya aktivitas bermain yang baik, maka perkembangan anak dapat dipengaruhi ya, dari segala aspek, misalnya dari aspek moral, budaya, ataupun dari lingkungan fisik rumah. Fasilitas bermain ini tidak harus beli atau mainan jadi, tapi lebih diutamakan yang dapat menstimulus imajinasi atau kreativitas anak. Bahkan seringkali mainan tradisional yang dibuat sendiri dari atau berasal dari benda di sekitar kehidupan anak yang bisa merangsang anak untuk berkreativitas. Jadi misalnya membuat mainan mobil-mobilan itu dari kulit jeruk misalnya, atau membuat mainan dari kayu yang dibuat sendiri, nah, seperti itu, atau membuat tembak-tembakan ya, pistol dari pelepah pisang, nah, ini juga bisa. Jadi menimbulkan imajinasi dari anak. Faktor berikutnya yaitu alat dan jenis permainan. Orang tua harus bijaksana dalam memberikan alat permainan untuk anak. Jadi pilihlah yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Label yang tertera pada mainan harus dibaca terlebih dulu sebelum membeli. Apakah mainan tersebut sudah sesuai dengan usia anak? Orang tua dan anak dapat memilih mainan secara bersama-sama, tapi harus diingat bahwa alat permainan harus aman bagi anak. Orang tua harus membantu anak dalam memilih mainan yang aman. Dalam bermain pun harus diperhatikan tentang pedoman keamanan bermain. Yang pertama, ekstra energi. Untuk bermain diperlukan energi ekstra. Anak yang sakit kecil kemungkinan untuk melakukan permainan, terutama permainan yang memerlukan tenaga yang lebih besar atau menggunakan motorik kasar misalnya. Ya, ini tentu harus diperhatikan dengan diagnosa dari anak ya. Kemudian yang kedua, waktu. Anak harus mempunyai waktu yang cukup untuk bermain sehingga stimulus yang diberikan dapat optimal. Yang ketiga, alat permainan untuk bermain harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak, serta memiliki unsur edukatif
bagi anak. Pedoman keamanan bermain yang keempat yaitu ruang untuk bermain. Ini dapat dilakukan di mana saja, meskipun di tempat tidur juga bisa ya, misalnya menggambar seperti itu ya, atau menyusun balok. Misalnya anaknya tidak bisa bermain di ruang khusus, biasanya di ruangan kan ada tempat khusus, terutama untuk ruang anak, biasanya ada sendiri tempat untuk bermain. Yang kelima yaitu pengetahuan cara bermain. Jadi dengan mengetahui cara bermain, maka anak akan lebih terarah dan pengetahuan anak akan lebih berkembang dalam menggunakan alat permainan tersebut. Selanjutnya, teman bermain. Ini diperlukan untuk mengembangkan sosialisasi anak dan membantu anak dalam menghadapi perbedaan. Bila permainan dilakukan dengan orang tua, maka hubungan orang tua dan anak akan menjadi lebih akrab. Selanjutnya, kita membahas mengenai alat permainan edukatif. Merupakan alat permainan yang dapat memberikan fungsi permainan secara optimal dan perkembangan anak. Di mana melalui alat permainan ini, anak akan selalu dapat mengembangkan kemampuan fisiknya, bahasa, kognitif, dan adaptasi sosialnya. Dalam mencapai fungsi perkembangan secara optimal, maka alat permainan ini harus aman. Ukurannya sesuai dengan usia anak, modelnya jelas, menarik, sederhana, dan tidak mudah rusak. Jadi memang ada syarat tersendiri untuk permainan anak yang aman. Alat permainan edukatif ini pada kenyataannya di masyarakat kadang kurang dipahami penggunaannya ya. Biasanya orang tua membeli mainan tanpa mempedulikan kegunaannya, sehingga terkadang harganya mahal tapi tidak sesuai dengan usia anak. Berikut adalah contoh beberapa alat permainan edukatif. Jadi misalnya sepeda roda 3 atau roda 2 sesuai dengan usia anak ya. Kemudian bola atau mainan yang bisa ditarik atau didorong. Nah, jenis ini mempunyai fungsi pendidikan terutama dalam pertumbuhan fisik atau motorik kasar dari anak. Yang kedua, untuk mengembangkan motorik halus, maka alat permainan yang dipilih misalnya gunting ya, mengunting kertas atau melipat kertas, kemudian menulis ya, diberikan pensil, kemudian belajar untuk menggambar atau bermain bola, bolanya kecil ya, atau bermain balok, menyusun balok dan sebagainya. Termasuk di sini buku bergambar ya, jadi buku cerita, puzzle, boneka, pensil warna ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif ataupun kecerdasan dari anak. Alat permainan seperti buku gambar, buku cerita, ataupun majalah, radio, TV, ini dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan bahasa. Kalau alat permainan seperti gelas plastik, sendok, sepatu, baju, kaos kaki, ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan menolong diri sendiri. Jadi memakai kaos kaki sendiri, sepatu sendiri, ya, atau mencuci gelas, sendok. Untuk permainan seperti kotak, bola, tali ini dapat digunakan untuk mengembangkan tingkah laku sosial atau bersosialisasi dengan anak yang lain ya, bermain bersama di dalam ruangan tersebut. Biasanya kan ada beberapa anak yang sakit dengan usia yang sama. Nah, ini bisa saling mengenal kemudian bersosialisasi. Pada penggunaan alat permainan edukatif ini perlunya peran orang tua atau pembimbing dalam permainan ya. Jadi di sini orang tua harus memahami dan memiliki kemampuan tentang jenis alat permainan dan kegunaannya. Kemudian sabar dalam bermain, tidak memaksakan, mampu mengkaji kebutuhan bermain seperti kapan harus berhenti, kapan memulai, ya, serta memberikan kesempatan pada anak untuk bisa belajar secara mandiri.
Peran orang tua dalam kegiatan bermain diantaranya yaitu memberikan motivasi, kemudian mengawasi, dan bisa menjadi mitra dalam bermain. Nah, untuk memotivasi di sini, maka anak akan semakin percaya diri dan yakin akan kemampuan yang dimiliki. Untuk mengawasi, misalnya terkait dengan jenis permainannya, orang tua wajib mengawasi ya. Jadi misalnya permainan yang membutuhkan untuk melatih atau merangsang motorik kasar, nah tentu diperlukan pengawasan dari orang tua, misalnya supaya tidak sampai jatuh atau keamanan yang harus diawasi ya. Kemudian untuk mitra bermain, di sini orang tua juga bisa ikut bermain sehingga timbul rasa kekompakan dan melatih anak untuk bekerja sama pada saat bermain. Bermain di rumah sakit merupakan suatu kebutuhan. Dengan bermain, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan dapat distimulasi. Saat anak dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit, maka kebutuhan bermain harus tetap difasilitasi. Walaupun demikian, tentu ada perbedaan antara bermain di rumah dan di rumah sakit. Karena selain untuk mendukung fase tumbuh kembang, bermain di rumah sakit juga dapat berfungsi sebagai terapi. Syarat bermain di rumah sakit diantaranya, anak tidak banyak menggunakan energi, waktu bermain lebih singkat karena untuk menghindari kelelahan, kemudian alat permainan yang digunakan bersifat sederhana. Misalnya menyusun balok, membuat kerajinan tangan, tadi ya misalnya origami, ataupun menonton televisi. Kemudian syarat bermain berikutnya adalah relatif aman alat permainan yang digunakan dan terhindar dari infeksi silang. Jadi setelah bermain pun alat permainan bisa dibersihkan. Kemudian yang ketiga, disesuaikan dengan kelompok usia. Untuk rumah sakit yang mempunyai tempat bermain, hendaknya waktu bermain perlu dijadwalkan dan dikelompokkan sesuai dengan usia, karena kebutuhan bermain berbeda antara masing-masing tahap usia. Syarat bermain di rumah sakit yang berikutnya adalah tidak bertentangan dengan terapi. Bila program terapi mengharuskan anak untuk istirahat, maka aktivitas bermain hendaknya dilakukan di tempat tidur. Jadi anak tidak boleh turun dari tempat tidur meskipun kelihatannya ia mampu. Keuntungan bermain di rumah sakit antara lain meningkatkan hubungan antara klien yaitu anak dan keluarga dengan perawat. Kemudian aktivitas bermain terprogram akan memulihkan perasaan mandiri pada anak. Permainan anak di rumah sakit tidak hanya memberikan rasa senang, tapi juga bisa membantu anak untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran cemas, takut, sedih, tegang, nyeri. Dan permainan terapeutik akan dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mempunyai tingkah laku yang positif. Permainan untuk bayi usia 0-1 tahun dengan tujuan yaitu untuk menstimulasi perkembangan, jadi mengalihkan perhatian atau mengalihkan nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan. Pemilihan mainan harus aman, bersih, dan selalu dalam pemantauan orang tua. Untuk usia 0-1 tahun, ini biasanya kan anak mengalami perkembangan oral, di mana kepuasan ada dalam mulutnya. Jadi anak cenderung memainkan mulut dan suka memasukkan semua benda ke dalam mulutnya. Nah, ini tadi diperlukan jenis permainan yang aman ya. Jadi misalnya jangan diberikan permainan yang kecil-kecil yang gampang dimasukkan mulut atau ditelan anak. Nah, ini kan berbahaya. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, untuk jenis permainan yang bisa digunakan pada bayi tadi, misalnya permainan kerincing ya, ada berbunyi-bunyian yang bisa dipegang, disentuh atau diamati ya. Kemudian bayi bisa belajar untuk meraih mainan ya. Kemudian atau menyusun balok-balok yang berwarna-warni atau belajar mengenal tubuh, misalnya sambil memandikan bayi, sambil
menceritakan atau si ibu memberikan cerita tentang ini bagian tubuh anak, misalnya ini bagian pipi, ini bagian mata, ini bagian kaki, tangan, dan seterusnya. Untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kondisi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.